Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kesehatan Kerja yang beranggotakan Abdullah Hamdan Wafi, Ali Rahmatullah Malik, dan Aditya Ferdiansyah. Kali ini kita akan membahas terkait masalah kesehatan kerja pada work from home. Baik, untuk timeline hari ini, yang pertama ada uraian masalah, yang kedua ada identifikasi bahaya, dan yang ketiga ada pengendalian dan rekomendasi. Baik, kita mulai masuk ke subbab yang pertama, yakni uraian masalah. Kami mengambil kasus dengan judul Ibu Angkat Aniaya Balita di Tangsel. Polisi mengatakan bahwa pelaku stres akibat WFH. Kronologinya adalah seperti berikut. Seorang ibu angkat mengalami stres selama pandemi COVID-19 berlangsung akibat WFH. Ibu tersebut berinisial EW dan bertempat tinggal di Villa Bintaro, Regensi Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ibu EW itu mengalami stres karena banyaknya pekerjaan kantor yang dilakukannya di rumah sepanjang tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut di kantornya, serta sedang mengurusi anak angkatnya sehingga pekerjaannya itu dirasa double. Akibat dari stres tersebut adalah ibu melakukan penganiayaan pada anak angkatnya. Kejadian ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya dari kasus work from home. Yang pertama yaitu hazard utama pada work from home adalah bahaya psikososial. Karena kenapa? Selain bekerja, juga ada kerjaan lain seperti memasak, menyapu, serta mengasuh anak. Selain itu, WFH juga terdapat hazard yang lain, yaitu hazard ergonomis yang disebabkan oleh gerakan yang berulang serta posisi duduk yang tidak nyaman. Selanjutnya ada hazard fisik atau mekanik. Terus-terusan menatap layar yang terlalu lama akan membuat mata cepat lelah. Setelah kita mengetahui dari identifikasi bahaya, selanjutnya kita akan memanajemen risiko dari hazard yang ada dari work from home. Yang pertama yaitu membuat lingkungan kerja yang nyaman di rumah. Yang kedua, membuat to-do list sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, memberikan jeda waktu bekerja seperti melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Hal tersebut perlu dilakukan agar kita tetap sehat dan terhindar dari stres. Selanjutnya, kita akan membahas upaya pengendalian yang dapat dilakukan terhadap para pekerja WFH, khususnya pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kira-kira apa saja sih upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk para pekerja WFH ini? Jadi, di sini ada 3 aspek yang dapat dilakukan dalam upaya pengendalian. Yang pertama yaitu ada aspek psikososial, yang kedua ada aspek ergonomi, dan yang ketiga ada aspek fisik atau mekanik. Yang pertama ada aspek psikososial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada aspek ini biasanya para pekerja banyak mengalami stres dan beban kerja yang berlebih. Nah, di sini upaya yang baik dalam menghadapi stres yaitu dengan berolahraga secara rutin, memiliki waktu untuk beristirahat dan perawatan diri, lalu menyeimbangi antara bekerja dan bersantai, membuat manajemen waktu di setiap harinya, dan menghindari sosial media yang menyebarkan berita-berita hoaks atau tidak valid kebenarannya, yang membuat kita semakin cemas dan takut. Jadi, disarankan untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu valid kebenarannya. Lalu, yang kedua ada aspek ergonomi. Ayo, siapa nih di sini yang masih pada tiduran saat kuliah atau bekerja? Nah, ini tidak sangat disarankan ya teman-teman, karena dapat menyebabkan cedera pada bagian tulang maupun otot, seperti low back pain maupun neck pain. Nah, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan peregangan atau stretching setiap 1 jam bekerja. Lalu bisa menghindari postur statis atau posisi yang tidak baik seperti tiduran ataupun tengkurap. Dan posisikan laptop atau komputer sejajar dengan mata ataupun kepala agar leher tetap tegak dan tidak terlalu menunduk pada saat bekerja. Dan yang ketiga ada aspek fisik atau mekanik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahaya yang dapat terjadi di sini yaitu terlalu lama menatap layar laptop. Untuk upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengistirahatkan mata sesaat untuk mencegah kelelahan pada mata, dan juga dapat melakukan pekerjaan dengan pencahayaan yang memadai. Jadi jangan sampai melakukan pekerjaan gelap-gelapan ya teman-teman, karena itu bisa merusak mata kita.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam rekomendasi yang diberikan oleh kelompok untuk para pekerja WFH. Nah, di sini ada 3 rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Yang pertama yaitu kepada pekerjanya itu sendiri, yang kedua kepada perusahaan, dan yang ketiga kepada pemerintah. Nah, yang pertama ada rekomendasi yang ditujukan kepada pekerja yang melaksanakan WFH, yaitu mengatur area kerja dengan baik di dalam rumah, baik dalam segi kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan pekerja saat WFH, sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan nyaman. Selanjutnya, yang kedua ada rekomendasi yang ditujukan kepada perusahaan, di mana perusahaan perlu untuk tetap memantau para pekerjanya yang bekerja dari rumah dan mengurangi pemberian tugas tambahan di luar jam kerja yang dapat mengganggu dan membuat stres para pekerja. Dan yang terakhir, ada rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, di mana pemerintah perlu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat dengan mempermudah akses termasuk teknologi swaperiksa dan telekonsultasi yang terintegrasi dalam layanan kesehatan fisik dan psikososial. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan aplikasi yaitu Sehat Jiwa, di mana pekerja dapat berkonsultasi dan melakukan konseling bebas biaya untuk mengatasi tekanan mental dalam bekerja.